Bahrain berambisi tampil di Piala Dunia 2026. Pelatihnya mengaku tidak takut kepada siapapun lawan yang dihadapi. Timnas Bahrain berambisi besar untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Jakarta, persaingan di grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat sengit. Jepang berlari sendirian dengan memuncaki klasmen dan hanya tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran final pada tahun depan. Sementara 5 tim yang ada di bawahnya punya peluang sama untuk memperebutkan 1 tiket lolos otomatis dan 2 tiket ke putaran keempat kualifikasi. Australia, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina punya kans yang sama. Bahrain adalah salah satu dari 6 tim di kualifikasi grup C yang berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun depan. Mereka saat ini berada di peringkat kelima klasemen, tapi sama dengan 3 tim lain yang masing-masing mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Keempat tim hanya tertinggal 1 poin dari Australia, sementara Jepang memimpin dengan 16 poin dan semua tim masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Apa itu takut? Bahrain dijadwalkan melawat ke markas Jepang di Saitama pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, mereka bersua Timnas Indonesia di Jakarta. Laga versus Indonesia jelas bakal menyita perhatian, mengingat pertemuan pertama yang berjalan dengan penuh kontroversi pada September tahun lalu. Namun demikian, pelatih Bahrain, Dragan Talajic menegaskan timnya tak gentar sedikit pun menghadapi 4 laga tersisa. Bahkan ia mematok target menang di Jepang maupun di Indonesia. Kami tidak takut pada siapapun, kata Talajic seperti dikutip dari laman Gulf Digital News, Rabu, 19 Februari 2025. Kami adalah satu kelompok yang percaya kepada diri kami sendiri, yang percaya pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras. Insya Allah dalam 4 pertandingan, kami akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap mewujudkan impian kami, lanjut pelatih berusia 59 tahun. Semua bersatu. Selain laga di Saitama dan Jakarta, Bahrain kemudian bermain di kandang menjamu Arab Saudi tanggal 5 Juni 2025 dan disusul lawatan ke markas Cina 5 hari kemudian. Tim berjulukan Warriors of Dilmun harus finish di antara 2 teratas di grup C untuk mendapatkan tempat otomatis di putaran final Piala Dunia 2026. Mereka juga bisa finish ketiga atau keempat untuk mempertahankan peluang mereka, tetapi harus bermain di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kami punya kualitas pada awal pekerjaan saya di sini, tapi sekarang kami menjadi satu kelompok orang yang benar-benar mendukung satu sama lain, yang saling percaya, dan siap berjuang demi kerajaan, beber Talajic. Sekarang, kami semua bersama-sama, seluruh kerajaan bersatu, dan dalam 4 pertandingan terakhir kami akan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Saya optimis, tapi saya juga realistis. Lanjut pelatih asal Kroasia. Juara Piala Teluk, jadi bukti. Bahrain di bawah polesan Dragan Talajic baru saja merengkuh trofi Piala Teluk 2025. Bahrain dengan perkasa menghajar Arab Saudi 3-2, Irak 2-0, lalu mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0 di semifinal dan menggasak Oman 2-1 di partai puncak. Talajic mengatakan bahwa para pemainnya telah menunjukkan pertumbuhan terbesar dalam ketangguhan mental mereka. Secara mental, kami awalnya tidak kuat, tapi sekarang kami secara mental percaya diri, kami punya kepercayaan diri, dan sekarang akan menjadi cerita berbeda di 4 pertandingan terakhir. Jelas Talajic, jika kita bersama, kita mampu melakukan segalanya. Sekarang tiba saatnya kami harus menunjukkan kepada semua orang. Kami menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami bisa memainkan sepak bola yang bagus, tandasnya. Media Vietnam, nilai Timnas Indonesia beruntung Australia, dilanda badai cedera. Media Vietnam, Soha.vn, menilai beruntung lantaran dilanda badai cedera. Kekuatan lawan akan berkurang drastis pada pertemuan di matchday ke-7 Grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Australia akan melakoni 2 pertandingan di lanjutan Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga tersebut adalah melawan Indonesia 20 Maret dan Timnas Cina 25 Maret 2025. 1. Krusial. 2 laga tersebut krusial bagi Australia karena posisinya belum aman di klasemen sementara Grup C. Socceroos diketahui berada di urutan kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Cina. Namun begitu, Timnas Australia justru dilanda badai cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia dan Cina.
Soha VN menyebut sebanyak 7 pemain berpotensi absen dalam 2 laga tersebut. Ketujuh pemain itu adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Connor Metcalf, St. Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Mereka kemungkinan absen untuk waktu lama. Dari ketujuh nama tersebut, Soutar merupakan pemain yang dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Pemain Sheffield United itu mengalami cedera tendon Achilles dan baru pulih pada Desember 2025. 2. Keuntungan. Menurut Soha VN, potensi absennya 7 pemain ini akan menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Sebab, jika mereka absen, kekuatan timnas Australia akan berkurang. Jika bintang-bintang tersebut absen pada pertandingan melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri. Tulis Soha VN, dikutip Kamis, 13 Februari 2025. Sebaliknya, tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan untuk mendulang poin guna memperkokoh keunggulan mereka dalam perebutan tiket ke babak playoff saat berhadapan dengan lawan seperti Bahrain dan Cina. Tambah tulisan tersebut. Di sisi lain, timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain setelah melawan Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Asisten Patrick Kluivert optimistis timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peluang terbuka, segalanya masih mungkin. Denny Lanzaat, asisten pelatih yang membantu Patrick Kluivert mengasuh timnas Indonesia, percaya diri bahwa skuad Garuda punya kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Denny Lanzaat mengatakan pekerjaannya sebagai asisten pelatih telah dimulai. Setelah melewati beberapa tahap, dia kini mulai bekerja mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanzaat sudah tak sabar untuk membantu Patrick Kluivert mempersiapkan skuad Garuda menghadapi 2 pertandingan terdekat, yakni menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Itulah yang paling saya nantikan. Kami punya waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan itu. Kami sudah menjalani bagian resmi itu, kata Lanzaat dikutip dari Football Premier. Kami sudah bertemu dengan orang-orang terpenting dari negara dan federasi. Sekarang pekerjaan yang jadi fokus, mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis. Pekerjaan sebenarnya telah dimulai, imbuhnya. Peluang terbuka lebar. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen, sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih mengoleksi total 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang berada di urutan kedua. Jika melihat situasi ini, kata Lanzaat, timnas Indonesia tentu punya kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa melalui putaran keempat. Anda bisa tahu bahwa peluangnya masih terbuka. Kami melakukannya dengan baik. Jika Anda melihat klasemen, segalanya masih mungkin. Kami akan melewati 4 laga final. Kami bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Bantu Patrick Kluivert. Denny Lanzaat mengakui dirinya memang tak butuh berpikir 2 kali saat mendapatkan tawaran bekerja sama dengan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sebab keduanya punya hubungan baik karena pernah bermain bersama-sama di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Saya tidak perlu berpikir panjang. Rasanya sangat istimewa karena Patrick dan saya punya masa lalu. Kerjasama selalu menjadi rencana, kata ex-asisten Giovanni van Bronckhorst dan Jaap Stam di Feyenoord itu. Sekarang saya sudah bebas sekarang, dan bagi saya, ini adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Akar keluarga saya berada di Indonesia, lanjut pelatih yang punya darah keturunan Maluku tersebut. 2 laga terdekat. Pekerjaan Denny Lanzaat tentu mempersiapkan skuad Garuda dengan matang menjelang 2 pertandingan terdekat Grup C. Laga pertama akan berlangsung di markas Australia, Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan bermain kandang ketika menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan pada 25 Maret 2025. 2 partai ini bisa sangat menentukan nasib skuad Garuda ke fase berikutnya.